Ya, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berada di tempat ini. Di tengah minggu kita mau datang menghampiri Tuhan. Di tengah kesibukan kita sepanjang hari, saya percaya ketika kita mau datang menyembah Tuhan, menghampirinya, Tuhan akan sangat disukakan. Dan saya percaya ketika Tuhan disukakan, hadiratnya pasti akan kita rasakan. Hadirat Tuhan pasti akan kita nikmati, saudara. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, saya percaya Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari senangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Mari kita sama-sama satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, biarlah malam hari ini kami hanya mau fokuskan hati kami untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah doa malam kami pada hari ini, Tuhan. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami dan disukakan oleh pujian dan penyembahan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Memujimu
Waktu kami memuji Engkau Tuhan, Engkau bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu,
jiwa kami tenang dan di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu, memandang wajah-Mu dan menikmati semua yang baik daripada-Mu Tuhan. Syakata karala bara 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 bara.
Adanya kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi intinya kami selalu mengucap syukur bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Dan intinya kami selalu mengingat bahwa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berserah penuh dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau kiranya bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Dan izinkan kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami percaya firman-Mu ialah iya dan amin. Firman-Mu adalah kitab kehidupan yang menuntun kami dari kebaikan satu kepada kebaikan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam Bapak Ibu. Ya, hari ini kita belajar dari sosok pribadi, yaitu Musa. Kelihatannya kita sering belajar dari Musa ya. Tapi biarlah hari ini kita belajar kembali dari pahlawan rohani, orang yang sangat dikasihi oleh bangsa Israel, orang yang memiliki hati yang besar, orang yang kalau Allah sendiri berkata, kalau orang lain saya berbicara melalui mimpi, melalui api, melalui perantaraan yang lain, tetapi Musa, Allah berbicara seperti seorang sahabat. Jadi Musa ini orang yang begitu intim dengan Allah. Dan biarlah kita belajar dari pribadi Musa yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya apapun yang dikatakan oleh Musa adalah baik untuk hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Musa saat ini waktu itu berbicara kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan diingatkan kembali kepada Musa, yaitu bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan Musa berkata, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Bangsa seperti apa sih yang dihadapi oleh bangsa Israel? Kita kembali ke pasal yang ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama, Ulangan 17 ayat pertama, ayat 1 dikatakan demikian. Ulangan 7 maksudnya, Ulangan 7 ayat 1 dikatakan demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu apa ini? Bangsa orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dikatakan ini, ditutup dengan kata ini, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Musa tahu, Allah tahu bahwa bangsa Israel akan menghadapi bangsa yang lebih banyak
Satu bangsa melawan 7 bangsa. Tidak hanya bangsa yang kecil, lemah, tetapi bangsa yang lebih lebih kuat dan lebih banyak. Tapi dikatakan kembali lagi di ayat yang ke-17, dikatakan ini, sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa ini lebih lebih banyak daripadamu, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Mungkin kita berkata, Tuhan, masalahku banyak, masalahku berat Tuhan, lebih berat dari yang dapat aku tanggung. Mungkin kita berkata itu dalam hati kita. Mungkin kita sering berkata dalam hidup kita berkata, Tuhan gak mampu, Tuhan gak kuat. Di ayat yang ke-18 dikatakan demikian, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Mungkin kita berkata, Fir'aun itu bagian masa lalu, cerita lama. Oh, Mesir itu cerita lama. Bahkan sebelum Yesus ada aja kejadian ini sudah ada. Tidak, Bapak Ibu. Kejadian yang di Mesir perlu kita ingat baik-baik, bahwa itu tangan Tuhan bekerja begitu kuat untuk menghalau bangsa Mesir, mengeluarkan bangsa Israel dari budak untuk menjadi orang yang merdeka. 10 tulah yang tidak main-main, belalang semua memasuki seluruh negeri, penyakit semua memasuki, sampar memasuki seluruh negeri, semuanya. Bahkan sampai bangsa Mesir terjadi hujan es yang begitu besar, tidak pernah ada terjadi. Tidak pernah ada terjadi. 75% dari wilayah bangsa Mesir itu padang pasir, Bapak Ibu. Sepanjang saya dari Mesir menuju ke Israel, kira-kira berapa jam? 12 jam kalau nggak salah. Saya tidak pernah melihat taman yang indah, ukurannya cuman nggak perlu besar lah, sebesar ruangan ini, nggak pernah ada, Bapak Ibu. Yang saya lihat sepanjang jalan adalah batu dan pasir. Bergunung-gunung, berbukit-bukit, semua batu. Dan Tuhan mengadakan hujan es di sana. Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Jadi dikatakan, janganlah takut kepada mereka. Jangan takut terhadap masalah kita, jangan takut terhadap persoalan kita, jangan takut terhadap sakit penyakit kita. Karena Tuhan Allah kita itu begitu besar. Amin, Bapak. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Di ayat 19, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Orang Kristen bukan berarti lepas dari cobaan, ujian. Oh, mengenal Tuhan bypass, lewat jalan tol tanpa hambatan. Tidak. Cobaan, ujian itu bukan membuat kita menjadi lemah, tapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan supaya kita melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang terancung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar, demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti.
Kalau kita mengalami cobaan masalah yang berat, ingatlah bahwa permasalahan yang dulu-dulu pernah kita lewati dengan bantuan Tuhan. Ingatlah segala persoalan masalah yang kita hadapi dapat kita lalui, dapat kita lewati. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Jadi jangan takut bahwa persoalan masalah datang lagi, persoalan masalah menghampiri kita lagi. Jangan takut. Sebab Tuhan akan mengadakan tanda dan mujizat-mujizatnya lagi di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan takut. Di ayat yang ke-20, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Jadi segala masalah persoalan Tuhan yang berperan. Tuhan yang menghalau semuanya. Jadi yang kita lakukan di ayat 21 ini, janganlah gemetar karena mereka. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang hidup ini. Jangan takut tentang hidup ini. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Mari Bapak Ibu. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Yang terpenting apa? Respon hati kita. Yang terpenting apa? Sikap hidup kita menghadapi masalah ini. Masalah tidak akan menjadi sebuah masalah kalau respon kita benar. Masalah akan terjadi sebuah masalah kalau respon hati kita salah. Contohnya, kalau saya menghadapi persoalan masalah, kemudian saya seharusnya mengandalkan Tuhan, akhirnya saya mengandalkan orang-orang yang saya anggap lebih pintar. Jangan Bapak Ibu. Wow, ada orang pintar, ada orang yang ahli nujum, bisa meramal. Wah, hidup kita adalah hidup yang ditentukan dan digariskan oleh Tuhan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah membentuk hari-hari kita. Daud berkata, jadi yang tahu caranya lepas dari sebuah masalah, yang tahu cara lepas dari segala persoalan, yang tahu melihat mujizat penyembuhan, pemulihan, dan pertolongan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jangan sebuah masalah kita andalkan orang lain. Di berita banyak terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu masih aja terjadi. Padahal di berita dulu-dulu sudah sering. Tentang apa? Penggandaan uang. Ternyata gara-gara ada satu orang, kalau bapak nggak ada, nggak bisa dihubungi, ini lokasi bapak terakhir. Dan waktu diteliti, waktu dicek tempat tinggal, ternyata korbannya tidak cuma satu, banyak Bapak Ibu. Orang berharap tuh melihat bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang. Ujung-ujungnya apa? Hartanya hilang, nyawanya juga hilang. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu
salah melangkah. Jangan sampai sebuah masalah itu yang harusnya masalah itu dapat kita selesaikan, dapat kita lewati, akhirnya masalah itu menjadi sebuah petaka di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita salah melangkah, kita salah memilih, kita salah mengambil keputusan. Andalkan Tuhan. Janganlah gemetar kepada mereka, kepada masalah. Saya selalu setiap kali menghadapi masalah yang berat, saya selalu berkata, Tuhan tolong. Masalahku ini Tuhan tolong. Saya selalu berkata, aku punya Allah yang sanggup menyelesaikan masalahku. Aku punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahku. Dan saya melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan. Itu saya melihat Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Bukan berarti saya tidak mendapatkan masalah. Tidak Bapak Ibu, saya sering mendapatkan masalah. Tapi kenapa saya bisa tersenyum? Kenapa saya bisa tenang? Karena saya tahu bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang sanggup melakukan banyak perkara, Allah yang besar dan dahsyat. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, worship leader, singer itu maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Jangan kita merasa bahwa kita mendapatkan masalah, kita melihat persoalan dalam hidup, ekonomi makin berat, persoalan makin besar. Jangan salah melangkah Bapak Ibu. Dalam pekerjaan banyak yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang terbaik. Begitu banyak kompetitor yang lain yang lebih hebat. Percayalah, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Karena saya percaya Allah kita adalah Allah yang besar dan dahsyat. Saya undang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, jika kita mengalami beban yang berat saat ini, jika kita menghadapi persoalan masalah saat ini, begitu banyak persaingan yang membuat kita merasa capek dan lelah,
serasa tidak bisa lepas atau keluar dari persaingan atau menang dalam sebuah persaingan hidup, baik ekonomi, baik masa depan, pekerjaan. Begitu berat terasa. Janganlah gemetar karena mereka semua, sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah, Allah yang besar dan dahsyat. Taruh dalam hati kita, kita memiliki Allah besar dan dahsyat, memiliki Allah yang perkasa, yang sanggup memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Taruh itu dalam hati kita, taruh itu dalam pikiran kita. Saya percaya sebesar apapun masalah kita, kalau kita berpikir, oh begitu banyak dan besar dan berat persoalanku Tuhan, kita perlu percaya bahwa Allah kita Allah yang besar dan dahsyat, dan Allah ada di tengah-tengah kita. Dia tidak jauh, Dia tidak meninggalkan kita. Kita tidak perlu berteriak-teriak minta tolong kepada Allah kita. Biarlah malam hari ini sampaikan segala persoalan masalahmu dalam hidup ini, supaya Allah yang besar dan dahsyat ini menunjukkan mujizatnya dalam hidup kita, memberikan jalan keluar dalam hidup kita, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi persoalan kita, dapat kita berkata, Allahku yang menyelesaikan, Allahku yang memberikan pertolongan, Allahku yang mengadakan mujizat. Kalau dulu saya dengar bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir karena mujizat Tuhan yang begitu besar, hari ini aku merasakan, aku melihat bahwa Tuhan mengadakan mujizat yang besar di dalam kehidupan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada Allah kita. Masalah kita memang besar, persoalan kita memang besar, tapi Allah kita jauh lebih besar dan dahsyat. Amin Bapak Ibu. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Sekarang Tuhan, Engkau tahu anak-anak-Mu, kami semua tempat ini. Begitu banyak masalah persoalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Allah yang besar dan dahsyat yang kami sembah ada dalam hidup kami, yang akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tanda-tanda dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Segala masalah persoalan kami, Tuhan yang berperkara dan Tuhan yang menanggung semuanya. Tuhan akan berperang untuk kita semua, dan kami akan melihat kebaikan Tuhan. Sekarang terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, sertai hamba-Mu. Bila pengurapan hikmat daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati Paya yang lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama mendengarkan Gembala Menyapa. Saya persilakan untuk multimedia menayangkan. Shalom jemaat Betani Yestoya Pontianak yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam. Ini kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita. Jangan lupa ya, kalau kita berdoa, kita diperhadapkan dua pilihan. Satu percaya, yaitu pasti. Yang satunya lagi tidak percaya. Di dalam tidak percaya ada bimbang, ragu, khawatir. Pilihan di tangan kita. Tapi saya berdoa, kita ada di pihak percaya, yaitu pasti. Jadi waktu kita berdoa pasti terjadi. Sesuai firman Tuhan, itu akan terjadi. Ayo alami sendiri mujizat Tuhan lewat doa ini. Doa kita doa yang spektakuler, doa yang dahsyat. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 507 120 5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mengawali hari-hari kita dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Salam Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu untuk kita beribadah ke rumah Tuhan. Saya percaya kita semua ada harapan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah yang hidup. Amin Bapak Ibu, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kita akan sudah ibadah kali ini.
bersatu hati, biarlah bangsa kami ada kedamaian, ada kesejahteraan daripada Tuhan, ada keamanan daripada Tuhan. Di tahun politik ini kami percaya kebaikan Tuhan tetap Tuhan kerjakan untuk bangsa kami, sehingga kami merasa aman dan tenang di dalam Tuhan. Bangsa kami akan terus kuat di dalam Tuhan, dan pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai aparatur negara yang paling rendah, biarlah mereka mengerjakan sesuai dengan hikmat Tuhan, menjalankan dengan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami percaya ada kebaikan di dalamnya. Berkati pulau kami Kalimantan, berkati provinsi kami Kalimantan Barat, berkati kota kami dimanapun kami berada. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan terus melimpah dimanapun kami berada. Sepanjang jalan kami beraktivitas, kami melihat kebaikan Tuhan, karena Tuhan memberkati kota kami dan daerah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pembangunan gereja di Telaga Bodas Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan limpahi. Biarlah pembangunan rumah Tuhan sesuai dan tepat pada waktunya, sehingga kemuliaan Tuhan ada di tempat itu, dan banyak jiwa yang memuliakan Tuhan. Kami percaya pembangunan rumah Tuhan mendatangkan kelimpahan dan kebaikan. Dan juga berkati gereja Yestoya di Malang yang ulang tahun ke-8. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kebesaran daripada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus nyata dalam setiap rencana yang akan dikerjakan oleh gereja Betani Yestoya Malang Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita di dalamnya, dan kelimpahan ada di dalamnya. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Samuel Sianto beserta keluarga dan seluruh wakil gembala yang ada. Pak Bimo, Tuhan berkati, dan juga beserta dengan keluarga. Tuhan berkati pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu ada atas pemimpin kami, dan kiranya Kau memberkati setiap kami yang ada. Dan sebagai keluarga besar Betani Yestoya Pontianak, Tuhan berkati dengan kebaikan Tuhan, dengan kelimpahan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati dengan kelimpahan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Rencana-rencana kami Tuhan memberkati dengan kebaikan Tuhan. Segala persoalan masalah kami percaya ada pertolongan dan kekuatan dan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kami sakit, Tuhan berikan mujizat kesembuhan di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu, dan tengadakan wajahmu ke atas. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, melalui anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan persekutuan manusia dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permaibakan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.